Halo Warrior, perkenalkan saya Kazul. Kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana tips dan trik cara mengerjakan soal TKP dengan baik dan benar serta mudah untuk SKD Kedinasan 2022. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke, yang pertama, bacalah soal dengan cepat dan jawab dengan tepat. Nah, kalian hanya punya waktu maksimal 54 detik untuk menjawab satu soal. Ini dikarenakan jika kalian menjawab dengan cepat, kalian bisa menabung waktu untuk menjawab soal-soal berikutnya. Soal-soal yang lebih susah pastinya, seperti TIU dan TWK. Nah, jadinya makanya kalian harus bisa baca cepat, jawab tepat, sehingga menghemat waktu tadi. Kedua, eliminasi jawaban yang menurut kalian poinnya paling rendah. Seperti yang kita tahu, TKP adalah soal yang dimana jawabannya merupakan poin-poin. Jadi kita harus bisa membedakan mana jawaban yang poinnya rendah dan poinnya tinggi. Setelah itu barulah kita pilih poin yang paling tinggi menurut kalian. Dan yang ketiga, pilihlah jawaban yang bersifat memberi, kerjasama, tenang, optimis, realistis, efektif, dan efisien. Kenapa? Karena tadi ini adalah sebuah kepribadian. Jadi kalian harus menunjukkan jawaban yang menunjukkan kepribadi kalian itu baik. Dan yang terakhir adalah pilihlah jawaban terbaik yang berdampak untuk semua sisi. Jadi biasanya kasus-kasus di soal TKP itu adalah kita memilih cara nih, bagaimana kita mengambil keputusan bersama dan lain-lain. Nah, jadi kita harus paling banyak menguntungkan sesama. Jadi sisi positifnya tidak hanya untung ke kita, tapi untuk lingkungan kerja biasanya. Oke, itu tadi 5 tips cara mengerjakan soal TKP untuk SKD Kedinasan. Selanjutnya, biar lebih intens kita bahas kisi-kisi TKP untuk Kedinasan 2022. Kisi-kisi untuk TKP SKD Kedinasan 2022 itu ada 6 materi. Yang pertama adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Oke, yang pertama adalah pelayanan publik. Cirinya biasa terdapat unsur pelayanan yang menguntungkan masyarakat. Jadi, jika kalian ketemu soal seperti ini, kalian pilihlah jawaban yang menguntungkan masyarakat banyak. Oke, yang kedua, jejaring kerja. Soal ini biasa terdapat unsur kinerja dan koreksi. Jadi, pilihlah jawaban yang menurut kalian itu jawaban mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Oke, yang ketiga, sosial budaya. Soal ini biasa adalah kebijakan publik. Nah, jadi pilihlah jawaban yang menurut kalian, jawaban yang menunjukkan integritas, kemudian jujur, dan tanpa korupsi. Nah, itulah jawaban untuk sosial budaya. Oke, yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya soal ini terdapat unsur IT-nya. Jadi, pilihlah jawaban yang dimana jawaban itu mengedepankan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja dalam pekerjaan dan lain-lainnya. Yang kelima, profesionalisme. Cirinya, soal ini biasanya menunjukkan adanya gangguan dalam pekerjaan ataupun ada pilihan dalam pekerjaan. Maka dari itu, kalian pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap fokus terhadap pekerjaan apapun gangguannya. Oke, yang terakhir dan yang keenam, anti radikalisme. Di soal-soal ini biasanya terdapat ciri di mana ada sebuah kondisi, organisasi, ataupun seseorang yang terpapar oleh paham radikal. Nah, cara untuk menjawabnya, kalian cukup pilih jawaban yang menolak radikal. Kemudian pilihlah jawaban yang mengutamakan toleransi, habis itu anti fanatik, anti eksklusif, dan anti revolusioner secara kasar. Nah, itulah dia jawaban-jawaban yang tepat untuk menjawab soal anti radikalisme. Nah, itu dia Warrior, tips gimana cara mudah dan cepat dalam menjawab soal TKP SKD Kedinasan 2022 beserta kisi-kisinya juga tadi tuh. Nah, like video ini kalau kalian suka, share kalau merasa video ini bermanfaat, dan komen soal apa lagi yang harus kami bahas di video selanjutnya. See you Warrior!